Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman dalam menyerap materi-materi yang akan kita bahas. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari proses perumusan Undang-Undang Dasar mulai dari awal sampai menjadi Undang-Undang Dasar. Kemudian kita akan mempelajari proses pengesahan Undang-Undang Dasar, dan juga kita akan mempelajari kedudukan Undang-Undang Dasar di sistem pemerintahan Indonesia. Jadi mohon disimak dengan seksama. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini antara lain: yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI berdasarkan peristiwa dan sejarahnya secara urut. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pembahasan UUD NRI 1945 yang dilakukan dalam sidang BPUPKI sidang pertama dan juga sidang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan kesimpulan dari diskusi mengenai hasil telaah tentang perumusan UUD NRI melalui membaca buku dan penyampaian materi secara langsung oleh guru. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan arti penting UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara, minimal 5 arti penting. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada perumusan ini akan dipelajari tentang kronologi pembuatan Undang-Undang Dasar dari awal sampai menjadi Undang-Undang Dasar yang kita kenal sekarang. Kemudian subbab yang kedua yaitu arti penting Undang-Undang NRI 1945 bagi bangsa dan negara. Pada subbab ini akan dipelajari tentang kedudukan Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, subbab yang ketiga yaitu tentang peran tokoh. Di sini akan dipelajari siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar itu. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, gambar itu merupakan salah satu kegiatan upacara bendera, di mana pada saat itu salah satu petugas upacara membacakan pembukaan UUD NRI 1945. Namun, tahukah kalian, ternyata proses penyusunan UUD NRI 1945 ini memakan waktu yang sangat panjang. Tidak bisa sehari selesai atau bahkan satu malam selesai, itu tidak bisa. Berbeda dengan teks proklamasi yang hanya dikerjakan dalam waktu satu malam. Berbeda juga dengan Candi Roro Jonggrang yang hanya dikerjakan dengan waktu satu malam.
Begitupun dengan Gunung Tangkuban Perahu yang hanya dikerjakan dalam waktu 1 malam juga. Proses penyusunan UUD NRI ini memakan waktu berhari-hari, bahkan sampai 1 minggu. Hal ini dikarenakan undang-undang ini nanti akan menjadi hukum dasar bagi negara Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan juga keseksamaan agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Hal ini tentu saja sangat menguras tenaga dan juga pikiran. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mengetahui proses penyusunan undang-undang dasar kita agar kita dapat belajar dari proses tersebut. Di setiap negara, undang-undang dasar memiliki nama yang berbeda-beda. Seperti halnya di Inggris, dikenal dengan istilah Constitution. Namun, tetap memiliki arti yang sama, yaitu hukum dasar yang dijadikan pegangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar, dan juga konstitusi tidak tertulis, atau yang dikenal dengan konvensi, contohnya hasil musyawarah MPR, pidato presiden, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar sudah pasti konstitusi, sedangkan konstitusi belum tentu Undang-Undang Dasar. Contoh lain dari konstitusi yaitu adat atau kebiasaan masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting bagi berdirinya sebuah negara, dalam hal ini negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai perjanjian berdirinya negara. Artinya di sini semua warga negara sudah sepakat mendirikan sebuah negara yang merdeka. Yang kedua, dokumen resmi pendirian negara. Jika Indonesia ingin diakui oleh negara lain, maka Indonesia harus memiliki dokumen resmi, yaitu hukum yang dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Dasar ini. Yang ketiga, pelindung hak-hak warga negara. Harus ada yang mengatur tentang hak-hak setiap warga negara, baik hak secara individu maupun hak secara berkelompok. Yang keempat yaitu landasan penyelenggaraan negara sebagai pedoman dalam menjalankan negara, baik pemerintahan maupun sistem administrasi yang lainnya. Dan yang kelima, pedoman bagi peraturan di bawahnya. Artinya, Undang-Undang Dasar ini dijadikan sumber utama dalam pembuatan hukum-hukum, seperti hukum tentang narkoba, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 atau hal-hal yang melatar belakangi dibentuknya UUD 1945. Yang pertama, sebagai negara merdeka, Indonesia memerlukan sebuah hukum dasar. Bayangkan saja, jika tidak ada hukum dasar, maka tidak akan jelas arah Indonesia nanti ini akan kemana, cita-citanya apa, dan tujuannya apa juga tidak akan jelas. Jadi untuk memperjelas arah Indonesia nanti ini kemana, maka diperlukanlah sebuah hukum dasar. Yang kedua, Pancasila memerlukan sebuah implementasi dalam sebuah aturan dasar. Artinya di sini Pancasila itu masih bersifat umum, jadi perlu dikhususkan lagi dengan menerapkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila di dalam sebuah hukum dasar. Yang ketiga, sebagai negara merdeka, Indonesia harus memiliki cita-cita yang ingin dicapai bersama, agar jelas nanti arah Indonesia ini nanti kemana, dan juga tujuan visi misinya juga jelas. Jadi
harus ada sebuah hukum dasar yang berisi cita-cita negara Indonesia. Dan yang keempat, agar mendapat pengakuan dari negara lain secara de jure. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ingin diakui oleh negara lain, maka Indonesia harus memiliki dokumen resmi tentang hukum dasar. Yang selanjutnya yaitu kronologi atau proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari awal sampai menjadi Undang-Undang Dasar seutuhnya. Kronologinya dimulai dari sidang kedua BPUPKI yang dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli, BPUPKI membahas bentuk negara Indonesia setelah merdeka. Apakah setelah Indonesia merdeka akan menjadi sebuah negara republik, negara serikat, atau negara federal? Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil. Ada 3 panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh A.B. Kusno. Kemudian yang ketiga, Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta. Perlu diketahui, Panitia Keuangan dan Perekonomian ini dibentuk untuk memfasilitasi panitia yang lainnya. Adapun sumber keuangannya juga berasal dari anggota BPUPKI sendiri, artinya berasal dari sumbangan-sumbangan dari anggota BPUPKI. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membuat sebuah naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hanya rancangan UUD-nya saja, jadi belum jadi Undang-Undang Dasar seutuhnya. Naskah rancangan UUD ini nanti akan ditindaklanjuti dengan anggota BPUPKI yang lainnya untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu lambang negara. Perlu diketahui, lambang negara kita ialah Garuda Pancasila dengan rincian sayap berjumlah 17 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, ekor berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, dan bulu dada yang berjumlah 45 yang melambangkan tahun Indonesia merdeka. Kemudian di tengah-tengah burung Garuda terdapat lambang-lambang dari Pancasila. Dan yang terakhir, pada kaki Garuda tersebut mencengkram sebuah simbol yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang kedua, Indonesia menyepakati bahwa setelah merdeka, Indonesia akan menjadi sebuah negara republik, yaitu negara kesatuan yang disebut dengan NKRI. Dan yang ketiga yaitu sebutan MPR. Di sini sebelum sidang tanggal 13 ini belum ada istilah MPR. Yang ada hanya orang yang mewakili golongan-golongan tertentu saja. Jadi setelah tanggal 13 Juli ini dibentuklah sebutan MPR untuk orang-orang yang mewakili golongan-golongan tertentu. Dan yang keempat yaitu dibentuklah panitia penghalus bahasa untuk menindaklanjuti naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, Indonesia menyatakan bahwa dirinya akan merdeka.
Dan pada tanggal itu juga Indonesia sudah menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar serta batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk pembukaannya seperti yang kita ketahui sekarang, terdiri dari 4 alinea, dan alinea yang keempat terdapat dasar negara kita yaitu Pancasila. Dan pada tanggal 14-16 Juli 1945, Ketua BPUPKI menerima rancangan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya. Adapun hal-hal yang dirubah dalam Undang-Undang Dasar yaitu kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Jadi sebelumnya istilah pembukaan UUD itu tidak ada, yang ada istilah mukadimah. Kemudian perubahan yang selanjutnya yaitu pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan perubahan yang terakhir pada pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi presiden ialah orang asli Indonesia yang beragama Islam, diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1945, naskah yang sudah jadi itu diserahkan kepada pemerintah Jepang untuk ditindaklanjuti agar segera disahkan menjadi undang-undang. Dan pada waktu itu juga BPUPKI resmi dinyatakan sudah selesai menjalankan tugasnya dan diganti dengan PPKI. Kemudian naskah tersebut diserahkan kepada PPKI untuk ditindaklanjuti agar segera disahkan menjadi hukum dasar di Indonesia. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Mohon dicatat dan diingat-ingat karena ini penting bagian dari sejarah Indonesia. Jika kita ingin maju, maka kita dapat belajar dari sejarah. Dan juga jika kita ingin hancur, maka kita cukup melupakan sejarah. Bapak Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Semoga kita dapat menjadi pemuda-pemudi yang diharapkan oleh Bapak Soekarno, salah satu founder dari Indonesia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.